Salam jumpa pemirsa yang diberkati Tuhan di tahun baru ini. Saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2022. Salam sehat, damai sejahtera. Tema utama kita di triwulan pertama ini dalam pelajaran Sekolah Sabat Januari, Februari, Maret adalah pada hari-hari terakhir ini, pekabaran Kitab Ibrani. Dan saat ini kita memasuki pelajaran yang ketiga dengan judul Anak yang Dijanjikan. Mari kita belajar bersama channel kami yang kami beri nama Love Channel. Pokok anggur 3 caranya. Tandan-tandannya penuh buah yang ranum. Pemirsa, kami 3 wanita tergabung di Love Channel untuk merangkum. Saya akan menyapa lovers kita saat ini. Ibu Rina Sitanggang. Ibu Rina, apa kabar Ibu? Halo, kabar baik. Salam kenal. Selamat tahun baru untuk kita semua. Hiduplah melayani Tuhan. Semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Ibu Erita. Ibu Erita Siburian, apa kabar ini Ibu Erita? Salam pemirsa dimanapun berada, Ibu Tina, selamat tahun baru. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita. Mari belajar, mari berbagi. Terima kasih, puji Tuhan. Pemirsa, salam sehat, damai sejahtera dari saya, Tina Tampu Bolon, yang akan memandu diskusi kita ini. Sebelum kita memasuki diskusi, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan Ibu Erita untuk berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Bapa. Kami bersyukur berterima kasih kalau pada saat ini Tuhan izinkan kami menggunakan waktu dengan baik. Kami mau belajar firman Tuhan melalui pelajaran diskusi sekolah Sabat. Mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memberikan kami satu hikmat, agar pelajaran ini boleh menjadi satu pelajaran yang indah untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi umat Tuhan untuk setia menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami sampaikan melalui Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik pemirsa yang kami kasihi, kita mulaikan diskusi kita ini. Saya akan kita pelajari bersama, ya, dengan anak yang dijanjikan. Baik, kita melihat ayat hafalan kita diambil dari Ibrani 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan demikian. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya, kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah. Pemirsa, merupakan kebahagiaan bagi Adam dan Hawa, walaupun mereka telah jatuh ke dalam dosa. Ketika mendengar janji, seorang anak akan membebaskan mereka. Tulisan ini disampaikan pada buku kitab Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam buku Alpha dan Omega, tulisan hamba Tuhan, Nyonya Ellen White, pada Alpha dan Omega jilid 5 halaman 28 mengatakan, akan tetapi kegenapan janji itu bertanggung. Jadi pemirsa, bukan Kain anak yang dijanjikan itu. Nah,
Berikutnya janji itu diteruskan kepada Bapak Abraham yang tertulis dalam Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Berikutnya kepada Raja Daud yang ditulis dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 14. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang disebut tadi, Adam dan Hawa, Bapak Abraham, Raja Daud, tidak pernah berpikir bahwa anak yang dijanjikan itu adalah Allah sendiri. Allah yang menjadi manusia. Jadi pemirsa yang dikasihi Tuhan, sesuai ayat inti kita, sekarang kita sudah berada pada zaman akhir atau akhir zaman. Melalui pelajaran ini kita akan membahas makna pelajaran ini melalui tulisan hambanya, Rasul Paulus dalam kitab Ibrani. Baik, saat ini kita akan masuk dulu kepada pelajaran berikutnya. Ibu Rina, apa ya kira-kira yang diungkapkan dalam pelajaran di hari-hari terakhir ini? Kami persilakan Ibu Rina. Baik, pada hari Minggu di hari-hari terakhir. Berbicara tentang hari-hari terakhir, apa yang timbul dalam pemikiran kita? Ya, mungkin kesudahan atau kira-kira apa yang akan terjadi. Ada beberapa yang dibuat Tuhan sebagai tanda-tanda akan akhir zaman. Yang pertama, Allah akan membangkitkan seorang raja yang akan menghancurkan musuh umatnya dan akan menarik bangsa-bangsa ke Israel. Paulus berkata bahwa janji-janji itu telah digenapi di dalam Yesus. Dan dia mengalahkan iblis dan menarik semua bangsa kepada, kita boleh baca dalam Keluaran 2 ayat 15. Dalam perjanjian hari-hari terakhir ini telah dimulai oleh Yesus dan telah digenapinya. Yang kedua adalah murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang telah direncanakannya pada hari-hari terakhir. Kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Ayat ini menjelaskan bahwa murka Allah yang tidak surut dan pasti akan dilaksanakan. Dan itu merupakan tentang akhir zaman. Kita boleh baca dalam Yeremia 23 ayat 30. Yang selanjutnya, Bileam bernubuat melihat tetapi bukan sekarang, artinya pada akhir zaman. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerian timbul dari Israel dan meremukkan musuh-musuh umatnya. Ini merujuk pada Yesus yang akan datang pada akhir zaman untuk menyelamatkan umatnya dan memberikan hukuman kepada orang yang berdosa. Kita bisa baca dalam Bilangan 24 ayat 14 sampai 19. Yang terakhir, ini adalah janji yang kita tunggu-tunggu. 1 Tesalonika 15 ayat 16. Tuhan berjanji pada akhir zaman bahwa Yesus akan datang menjemput umatnya yang setia. Dan yang pertama dilakukannya adalah membangkitkan umat-umat yang mati dalam kebenaran. Setelah itu akan naik bersama-sama dengan orang yang hidup ke kerajaan surga yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Kira-kira begitulah Bu Tina. Terima kasih Bu Rina, luar biasa. Pekerjaan Allah yang saya bisa rasakan dengan penjelasan ini, bahwa Bapa kita di surga memulaikan segalanya itu dengan kedatangan Yesus yang pertama, dan dia akan wujudkan juga dalam kedatangan dia yang kedua kali. Terima kasih Bu Rina. Baik, saat ini kita mau dulu dengan Ibu Erita Siburian. Ibu Erita, kita mau bahas dulu Bu Erita. Apa dengan Allah yang telah berbicara kita kepada oleh anaknya. Allah telah berbicara kepada kita oleh anaknya. Kira-kira bagaimana ini maksudnya Bu Erita? Baik, terima kasih Bu Tina. Pemirsa, pelajaran ini menyampaikan kepada kita, tadi pertanyaannya, Allah telah berbicara kepada kita oleh anaknya. Apakah Allah ini berbicara hanya pada saat sekarang ini? Oh tidak. Allah telah berbicara sejak awal.
Ya, ketika Allah menciptakan alam semesta ini juga Allah bersabda, Allah menyampaikan. Demikian juga dengan umat-umat Tuhan pada zaman dahulu, bahwa Allah berbicara, namun dikatakan bahwa pada abad pertama Masehi, firman Allah ini sudah lama tidak terdengar. Baik, pemirsa dimanapun berada, kalau kita kutip dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Kita diajak memikirkan apa artinya Yesus atau Allah datang ke dunia ini pada zaman sekarang ini. Kita tahu bahwa Yesus adalah perantara. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan wujud Allah itu sendiri. Bahkan dikatakan Yesus ialah firman Tuhan yang menopang semua ciptaan dan sabdanya. Yesus datang menjadi perwakilan dan juru selamat kita. Sebagai umat Tuhan, tentunya kita meyakini kedatangan Yesus ke dunia ini sebagai anak Allah memenuhi beberapa fungsi pada waktu yang sama. Pertama-tama, sebagai putra ilahi Allah, Yesus datang untuk mengungkapkan Bapa kepada kita. Melalui tindakan dan perkataannya, Yesus menunjukkan kepada kita seperti apa Bapa sebenarnya dan mengapa kita dapat mempercayai dan menaatinya. Pemirsa dimanapun berada, ketika Paulus menyampaikan Allah yang sama yang berbicara di masa lalu, berbicara sampai sekarang ini. Jadi kita yang mendengar firman Allah saat ini, mengapa kita harus mendengar? Kira-kira apa pengharapan yang Yesus, yang Allah berikan kepada kita? Sebagai umatnya, tentunya kita memiliki pengharapan. Yaitu pengharapan bahwa Yesus sebagai juru selamat kita. Bahwa Yesus diangkat ke sorga, duduk di kanan Allah, sudah menyediakan tempat bagi kita umatnya di sorga, supaya kita dikaruniakan duduk di sebelah, dan setelah Yesus duduk di sebelah kanan Allah, maka Yesus menyediakan tempat bagi kita di sorga. Itu sebabnya kita sebagai umat Allah sekarang, kita harus percaya bahwa kita nanti juga akan mewarisi kerajaan Allah. Amin. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat dikatakan Yesus itu. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Itulah yang kita yakini, pemirsa dimanapun berada. Supaya kita sebagai umat Tuhan, kita harus setia kepada Yesus sebagai anak Allah untuk menyelamatkan kita. Demikian Ibu Tina. Terima kasih. Terima kasih Ibu Erita. Dari penjelasan ini, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, saya merasa bangga. Saya merasa di atas bangga. Kenapa? Bayangkan, Sang Penguasa, Sang Pencipta dunia ini dapat kita lihat melalui anaknya. Luar biasa. Satu pekerjaan yang tidak bisa dipikirkan oleh seorang pun. Terima kasih, kita terberkati. Baik pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan Yesus, anak Allah sudah menjadi bagian kita. Kepada Ibu Rina, ini mau kita tanya dulu. Iya, kenapa iya? Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Ini sudah lebih tinggi lagi. Silakan Ibu Rina, boleh dijelaskan. Ya, baik. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Kitab suci memberitahukan kita bahwa Yesus adalah terang yang datang ke dunia ini
untuk mengungkapkan kemuliaan Allah. Kemuliaan adalah mengacu pada kehadirannya yang terlihat di antara umatnya. Bagaimana Yesus menampakkan diri di saat transfigurasi, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kita boleh baca dalam Matius 17 ayat 2. Sama seperti matahari tidak dapat dilihat kecuali oleh pancaran cahaya Allah, juga dikenal melalui Yesus. Dari sudut pandang kita, keduanya satu, karena kemuliaan Allah adalah terang itu sendiri. Tidak ada perbedaan wujud nyata antara Allah dengan Yesus, sama seperti tidak ada perbedaan antara cahaya dan pancaran. Ketika Yesus sudah ada di dunia ini, kita sudah sama melihatnya seperti melihat Allah. Keluaran 24 ayat 16 dan 17 katakan, kemuliaan Tuhan kapan itu terjadi? Jadi ini terjadi kapan kemuliaan itu terjadi? Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan di awan itu menutupi 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 Musa dipanggil di tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu dari pandangan orang-orang Israel. Jadi Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Kita boleh baca dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita sudah melihat Yesus, kita sama dengan sudah melihat Allah. Terima kasih, Bu Tina. Luar biasa. Saya bisa merasakan ketika Yesus ada berada di dunia ini, orang-orang dapat melihat cahaya itu. Cahaya kemuliaan Allah. Bu Rina, bolehkah saya bertanya, seberapa indah cahaya Tuhan itu yang dulu pada saat ada di dunia dan sekarang yang sudah naik ke surga. Seindah apakah cahaya itu, Ibu? Bolehkah dijelaskan? Baik, betapa beruntungnya saudara-saudara kita yang hidup pada zaman Yesus. Mereka bisa melihat langsung. Walaupun sebenarnya banyak yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan, tetapi mereka sangat beruntung. Kalau sekarang ini kita hanya mendengar, membaca Alkitab bahwa Yesus itu adalah terang dan janjinya itu yang selalu kita ingat bahwa nanti Dia akan datang menjemput kita. Kira-kira begitu, Bu Tina. Oke. Tapi saya sangat merasakan saat ini, apalagi saat kita membahas diskusi sekolah sahabat ini, kita terpaut kepadanya. Ada kebahagiaan. Saya pikir itu juga cahaya. Ya, setuju ya? Ibu Erita juga ya? Puji Tuhan. Baik, Bu Erita. Kita lanjut pelajaran kita. Ini bagus banget. Melalui siapa Dia membuat alam semesta ini dan bagaimana kira-kira itu, Bu Erita? Silakan. Iya, Ibu Tina dan pemirsa dimanapun berada. Sekilas kalau kita ini melihat sebuah karya ya, melihat sebuah karya yang ditampilkan atau katakanlah yang diciptakan seseorang. Kalau kita melihatnya, wow, indah. Tentu kita merasakan luar biasa, ya. Apalagi Ibu Tina tadi menyampaikan melalui siapa Dia membuat alam semesta ini. Kita tahu alam semesta ini langit, bumi, dan isinya. Melalui siapa? Dia itu siapa? Kalau kita baca dalam kitab Para Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Pemirsa, bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Allah bersabda, jadilah petang, jadi. Jadilah terang, jadi. Itu sebabnya Allah sebagai pencipta alam semesta ini,
kita dikatakan tadi adalah keturunan Allah juga. Bahkan dikatakan bahwa kita serupa dan segambar dengan Allah. Dan juga bahwa kita baca dalam kitab Yesaya 44 ayat 24 dikatakan di sana bahwa Allah yang menciptakan semesta ini. Kalau firman-Nya, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Jadi tak terlukis memang. Tak terpikirkan kita. Kalau zaman sekarang mengatakan, aduh, rasanya kita tidak dapat melukiskan betapa indahnya alam semesta yang dibuat oleh Allah ini. Sementara itu dalam kitab Ibrani juga ya, tadi kita belajar tentang bahwa Allah itu adalah Yesus, ya, Trinitas. Dikatakan juga bahwa menunjukkan Yesus itu adalah hakim. Kenapa Yesus itu boleh juga menjadi hakim ya? Bahwa Yesus itu memiliki wewenang untuk memerintah dan menghakimi berasal dari fakta bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan memelihara alam semesta. Kata pelihara di sini, inilah yang menyampaikan kepada kita supaya kita itu ada keteraturan dalam hidup kita ini. Kita harus memiliki konsep. Kita harus memiliki satu dalam kehidupan semesta ikan Allah ini harus kita pelihara, harus kita ikuti. Sama seperti ketika Allah bersabda, jadilah petang makanya jadi. Demikian juga dengan kita, ketika Allah menyampaikan kepada kita tentang perintah itu, maka kita harus menuruti. Itu sebabnya ketika kita jatuh ke dalam dosa, ya, kita jatuh ke dalam dosa, Allah tidak langsung menghakimi, namun Allah tetap mengasihi kita. Mengasihi kita melalui apa? Allah mengasihi kita melalui darah anaknya Yesus Kristus yang sudah disalibkan demi dosa-dosa kita. Nah, kita pada saat ini apa yang harus kita lakukan? Allah menuntut kita bahwa harus kita tetap setia kepada perintahnya. Dalam arti yang sebenarnya, Yesus tidak hanya menciptakan kita, tetapi juga menopang kita. Setiap napas, setiap detak jantung, setiap saat keberadaan kita didasarkan di dalam Dia. Yesus dasar dari semua keberadaan ciptaan. Demikian Ibu Tina dan pemirsa. Terima kasih. Pemirsa yang diberkati, saya semakin terberkati ini. Rasanya keraguan, kebimbangan hilang sudah. Karena alam semesta itu bukan hanya diciptakan melalui Yesus. Dan Yesus dikatakan menopang, tetapi Dia pelihara dan lain sebagainya. Saya teringat dan itu kebahagiaan saya ketika saya membaca buku Kejadian pada awalnya. 6 hari diciptakan dunia ini, Tuhan selalu mengatakan sungguh amat baik. Wow, pemirsa yang dikasih Tuhan, ayo mari kita semua apa yang kita buat ini semuanya indah seperti harapan Tuhan. Amin ya. Amin. Terima kasih kembali kepada Ibu Rina. Ayo Bu Rina, ini kita kembali lagi kepada Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Apa ini Bu Rina? Pada hari ini, ya, Engkau telah kuperanakan hari ini. Silakan Bu Rina. Baik, engkau telah kuperanakan hari ini. Kata kuperanakan diangkat jadi anak, atau istilah lain adalah adopsi. Apa artinya Yesus diperanakkan? Dan kapan kira-kira itu terjadi? Yesus diperanakkan dalam arti Ia diangkat oleh Allah sebagai penguasa yang dijanjikan anak Daud.
Allah berjanji kepada Daud bahwa anak ini akan menjadi penguasa yang sah, yang benar atas bangsa-bangsa, dan dia akan mengangkat anak Daud sebagai anaknya sendiri. Kita boleh baca dalam 1 Samuel 12 ayat 14. Terus kapan itu terjadi? Kita boleh baca Matius 3 ayat 12. Pada waktu Yesus dibaptis, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Yang kedua kita boleh baca Matius 17 ayat 5. Sewaktu Yesus dipermuliakan di atas gunung, di mana Elia dan Musa mendampinginya, dia berkata, inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Saat baptisan dan transfigurasi Yesus diumumkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia dapat memancarkan kemuliaan Allah. Dan menurut perjanjian baru, Yesus menjadi anak Allah yang berkuasa ketika ia dibangkitkan dan duduk di sebelah kanan Allah. Pada saat itulah Allah memenuhi janjinya kepada Daud bahwa anak yang diadopsi sebagai anaknya dan tahtanya atas bangsa akan berdiri selama-lamanya. Sebenarnya Yesus tidak beranak dan tidak pernah berkesudahan, namun Yesus sebagai anak tunggal artinya adalah sebagai sifat Kristus dalam perannya dalam rencana keselamatan kita umat manusia. Kira-kira begitulah Ibu Tina. Akhirnya ya, sebelum kita akhiri untuk kesimpulan, akhirnya anak yang dijanjikan itu sudah kita ketahui dengan jelas. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan yang sudah membawakan kita kepada diskusi yang menyenangkan. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa waktu kita sudah mau berakhir. Nah, saat ini saya akan menyimpulkan pelajaran kita. Saya yakin pemirsa juga sudah memiliki kesimpulan-kesimpulan yang boleh dimiliki sesuai atau ya sesuai yang pemirsa cari selama ini. Kiranya kami dapat menambahkannya. Baik saudaraku, pemirsa yang dikasihi Tuhan, kesimpulan kita, anak yang dijanjikan adalah Yesus Kristus. Kehadiran Yesus di dunia ini mengungkapkan satu, Putra Ilahi Allah. Melalui tindakan dan perkataan, Yesus menunjukkan kepada kita seperti apa Bapa yang sebenarnya. Dan mengapa kita dapat mempercayai dan mentaatinya. Yang kedua, Yesus datang melalui keturunan Adam, Bapa Abraham, dan Raja Daud yang dapat mengalahkan musuh dan penguasa yang benar. Jadi pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, dari awal dari yang kami sampaikan bahwa bukan dari Adam saat melahirkan, Hawa melahirkan anak pertamanya, namun ditarik garis keturunan adalah Yesus dari keturunan mereka. Dan yang ketiga, kemudian cahaya Kristus akan turun juga kepada kita, kepada saya, saudara, dan kita semua, dan juga pada saat ini seperti yang kami rasakan. Yang keempat, yang terakhir, suara yang berbicara kepada Yesus yang berkata kepada setiap jiwa. Artinya, suara yang berbicara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, itu juga akan menjadi suara kepada setiap jiwa yang tertulis dalam buku Alfa dan Omega oleh hambanya Ellen White, jilid kelima halaman 113. Jadi pemirsa yang dikasihi Tuhan, pada saat ini juga, bila mana pemirsa percaya kata-kata
yang diberikan kepada Yesus. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, berlaku kepada saya, kepada lovers, dan kepada pemirsa. Puji Tuhan, terima kasih. Kita patut sampaikan kepada Tuhan. Janji ini menjadi milik kita saat ini. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan kita sampai saat ini. Kita boleh akhiri. Mari Ibu Rina pimpin kita di dalam doa. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat yang sudah kami dengarkan, bahkan yang sudah kami bagikan. Kiranya janji Tuhan pasti dan kami sangat percaya akan hal itu, sehingga Tuhan akan datang menjemput kami, umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Berkati channel Love Channel, sehingga kami boleh tetap melayani umat-umat Tuhan yang membutuhkan pekabaran Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Demikian pemirsa yang kami kasihi untuk kebersamaan kita pada pelajaran yang ketiga. Sampai jumpa untuk pelajaran yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, damai sejahtera. Amin. Amin. Sampai Shalom. Amin.